Selamat pagi adik-adik, berjumpa lagi di sini bersama Kak Reni. Senang sekali kita jumpa dalam sekolah minggu online pada minggu pagi ini. Adik-adik, tadi kita sudah sama-sama menyanyi lagu Baca Kitab Suci Doa Tiap Hari. Lagu itu mengajak kita untuk selalu rajin baca Alkitab dan berdoa setiap hari. Kenapa sih kita harus melakukan itu? Nah, jawabannya ada dalam cerita kakak pada hari ini. Sebelum mendengarkan cerita, kita ambil Alkitab kita buka yuk dari kitab 2 Raja-Raja pasal 22 ayat 1 sampai 20. Tapi kita nggak baca semuanya. Kita baca 4 ayat aja dari ayat 10 sampai ayat 13. Nanti setelah kakak selesai cerita, adik-adik bisa baca semuanya sama papa dan mama ya. Nah, kakak mau bacakan ayat 10 sampai ayat 13. Safan, panitera itu memberitahukan juga kepada raja, Imam Hilkiah telah memberikan kitab kepadaku. Lalu Safan membacakannya di depan raja. Segera sesudah raja mendengar perkataan kitab Taurat itu, dikoyakkannya lah pakaiannya. Kemudian raja memberi perintah kepada Imam Hilkiah, kepada Ahikam bin Safan, kepada Ahbor bin Mika, kepada Safan panitera itu, dan kepada Asaya hamba raja, katanya, pergilah, mintalah petunjuk Tuhan bagiku, bagi rakyat dan bagi seluruh Yehuda tentang perkataan kitab yang ditemukan ini. Sebab hebat kehangatan murka Tuhan yang bernyala-nyala terhadap kita. Oleh karena nenek moyang kita tidak mendengarkan perkataan kitab ini dengan berbuat tepat seperti yang tertulis di dalamnya. Adik-adik, perikop yang tadi telah kita baca itu bercerita tentang seorang raja yang bernama Yosia. Raja Yosia itu masih sangat muda usianya waktu dia dinobatkan sebagai raja di kerajaan Yehuda. Waktu itu rakyatnya banyak yang menyembah berhala, mereka menyembah dewa-dewa. Jadi tinggal sedikit sekali rakyat yang masih menyembah Tuhan. Kenapa bisa begitu? Karena ayahnya Raja Manasye juga menyembah berhala. Dia malahan menggunakan rumah Tuhan atau bait Allah sebagai tempat menyembah dewa-dewa. Jadinya ya rumah Tuhan kelihatan rusak dan banyak kitab-kitab yang hilang. Padahal kitab-kitab itu diperlukan untuk membimbing bangsanya berdoa kepada Tuhan. Kemudian pada usia 26 tahun, Raja Yosia menyuruh imam besar Hilkiah dan asistennya yang bernama Safan untuk memperbaiki rumah Tuhan. Dia juga berpesan, kamu harus membayar para pekerja dengan upah yang pantas, karena Raja Yosia tahu para pekerja ini bekerja dengan jujur. Ketika proses perbaikan rumah Tuhan sedang berjalan, imam besar Hilkiah menemukan kitab Taurat yang telah lama hilang. Ya adik-adik, ketika dia lihat, waktu itu kitab bukan berupa buku kayak gini adik-adik, berupa gulungan kertas. Imam besar Hilkiah kemudian memberikannya kepada Safan, lalu Safan membawanya kepada Raja Yosia dan berkata, Raja, ini ada kitab yang ditemukan di rumah Tuhan. Lalu Raja Yosia bilang, coba dibuka lalu dibacakan untuk aku. Ya, kemudian Safan membacanya. Ketika Raja Yosia mendengar kitab Taurat dibacakan, dia langsung merasakan penyesalan dan kesedihan yang sangat dalam. Sampai-sampai dia merobek pakaiannya, dia mengoyak pakaiannya. Itu karena dia sangat menyesal. Kenapa dia merasakan seperti itu? Karena Raja Yosia menyadari bahwa rakyatnya sudah melakukan dosa yang sangat besar karena akibat
Raja Manasye dan Raja Amon, ayah dan kakeknya Raja Yosia, mengajak rakyatnya untuk menyembah berhala, menyembah dewa-dewa. Kemudian Raja Yosia pun meminta ampun sama Tuhan, dia menyesal dan dia menyuruh imam besar Hilkia dan Safan untuk pergi ke seorang nabiyah. Nah, nabiyah ini adalah seorang nabi perempuan, nabiyah yang bernama Hulda. Kenapa disuruh ke sana? Karena Raja Yosia ingin meminta petunjuk dari Tuhan supaya kerajaan Yehuda bisa diselamatkan. Maka berangkatlah si imam besar Hilkia dan Safan menuju ke nabiyah Hulda. Nah, nabiyah Hulda mengatakan Tuhan akan mengampuni kerajaan Yehuda, akan mengampuni Raja Yosia dan juga rakyatnya karena Raja Yosia mau bertobat, menyesal, memohon ampun pada Tuhan. Ya, makanya Tuhan akan memimpin Raja Yosia, akan memberkati Raja Yosia, akan menjaga dia dalam menjadi raja di kerajaan Yehuda sampai akhir hidupnya. Kemudian ketika Raja Yosia mendengar perkataan Nabi Hulda, dia memerintahkan kepada rakyatnya untuk bertobat kepada Tuhan, untuk kembali beribadah kepada Tuhan dan hanya berdoa kepada Tuhan. Nah, adik-adik, dari cerita Raja Yosia ini kita jadi tahu dan belajar bahwa Tuhan menuntun Raja Yosia untuk memperbaiki rumah Tuhan atau bait Allah yang rusak. Ketika diperbaiki, dia menemukan kitab Taurat. Nah, kitab Taurat ini adalah firman Tuhan. Di dalam Alkitab kita, kitab Taurat itu kita kenal ada 5 kitab. Kakak sebutkan ya, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Nah, 5 kitab ini disebut kitab Taurat. Isinya adalah pengajaran tentang iman kepada Tuhan yang harus dilakukan oleh semua bangsa Israel, semua bangsa Yehuda yang percaya sama Tuhan, dan juga harus kita lakukan dalam hidup kita. Adik-adik, kalau kita sering baca Alkitab, kita pasti mengenal Tuhan. Lewat Alkitab, kita bisa mengenal Tuhan. Lewat Alkitab juga, kita mengenal Tuhan Yesus yang sangat mengasihi kita. Lewat Alkitab juga, kita tahu bahwa banyak sekali mujizat yang dilakukan Tuhan dalam kehidupan kita. Terus lewat Alkitab juga, kita bisa tahu apa yang harus kita lakukan ya untuk selalu beribadah pada Tuhan. Kita harus juga selalu mengasihi Tuhan, kita harus patuh sama Tuhan. Caranya adalah kita menjadi anak yang baik dan peduli kepada orang lain. Kita bisa bagaimana menjadi anak yang baik dan peduli pada orang lain? Kita bisa mengasihi dan mendoakan keluarga kita, kita mengasihi dan mendoakan teman-teman kita, kita berkata yang baik, kita berlaku yang baik. Nah, itu akan menyenangkan hati Tuhan. Bisa dibilang melalui Alkitab, ini adalah sumber kehidupan orang Kristen. Alkitab adalah sumber kehidupan kita semua. Nah, waktu awal tadi kakak bilang kenapa mesti baca Alkitab tiap hari dan doa tiap hari? Jawabannya adalah supaya kita bertumbuh di dalam Tuhan. Jadi adik, amin. Cerita kakak sudah selesai. Sampai di sini kakak punya tugas buat adik-adik kelas tanggung dan kelas kecil, yaitu ayat hafalan. Ayat hafalannya diambil dari Mazmur 119 ayat 97. Betapa ku cintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Pendek ya adik-adik, kakak bacakan sekali lagi.
Mazmur 119 ayat 97, betapa ku cintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Nah, itu direkam lalu dikirim ke grup WA Komisi Anak Pok Sunter atau dikirim ke kakak sekolah minggu. Terima kasih adik-adik, selamat hari Minggu. Gimana adik-adik? Sudah dengarkan tadi cerita yang disampaikan oleh Kakak Doan dan Kakak Reni. Ya adik-adik, sebagai anak-anak Tuhan yang taat, kita harus rajin berdoa, rajin baca Alkitab, karena firman Tuhan itu akan menuntun kita untuk menjadi anak-anak yang baik. Nah, untuk itu adik-adik, kita semuanya bernyanyi lagu TAAT, taat. Mari adik-adik, sekolah minggunya kita sudah mau selesai. Kita satu dalam doa. Puji-pujian dan hormat syukur kami panjatkan kepadamu Tuhan untuk minggu ini Bapa, di mana kami sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Ajar kami Tuhan untuk tetap setia berlaku untuk rajin membaca Alkitab dan berdoa setiap hari agar kami bisa menjadi lebih baik lagi dan lebih erat lagi kepadamu saja Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu adik-adik, dadah.